Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sampurasun. Pemirsa, kali ini PT Media Jurnal Group lagi ada di kawasan Kelurahan Sawah Gede, Kampung Joglo, Jalan Surya Kencana nomor 1, yaitu ada di makam Taman Pahlawan Pangeran Hidayatullah, salah seorang pahlawan yang asal dari Banjarmasin. Pemirsa, mari kita bincang-bincang dengan salah seorang keturunan keempatnya dari Pangeran Hidayatullah. Mari kita temui beliau, apa aja sejarah dan bagaimana Pangeran Hidayatullah bisa sampai ada di Kabupaten Cianjur. Mari pemirsa. Setelah itu terjadi perundingan kedua, Pangeran Hidayatullah ditipu dan dibuang ke Cianjur tahun 1862. 1862. Ya. Selamat. Jamu rasa ya. Iyalah. Ketua PJI. Perang terjadi hampir 4 tahun. Betul. Belanda tidak pernah menang. Ketika itu Belanda memakai taktik licik. Ditangkap dulu ibunya dengan keluarga beliau, dengan adiknya Pangeran Hidayatullah. Nah, ketika ini ditangkap, diadakan perundingan. Yang ternyata perundingan itu tidak ada. Malah Pangeran Hidayatullah katanya ketika dia jadi sultan, dia bergelar al-wasik bilah. Dalam arti Berpegang teguh pada ajaran Allah. berpegang teguh pada. Oh iya, jadi pemirsa warga desa, ternyata Pangeran Hidayatullah selain ada punya gelar pangeran, beliau juga seorang sosok ulama karismatik yang diberi gelar apa, Pak? Ulama berjubah kuning. Ulama berjubah senjata kuning ampuh. yang mempunyai Itu senjata ampuh. yang diberikan warga Cianjur kepada beliau. Itu hormatnya warga Cianjur kepada beliau hingga diberikan gelar yaitu seorang ulama berjubah kuning. Oh iya kan, Beliau itu ditempatkan di Tangsi Belanda, Tangsi Belanda. yang sekarang ini menjadi Kodim. Oh, Kodim. 608 ini. Itu Tangsi Belanda ya. Itu Tangsi Belanda. Nah, Pangeran Hidayatullah dibuang ke dijaga ketat oleh Belanda. Ya. Satu-satunya tempat yang bisa didatangi itu hanya Masjid Agung. Di Masjid Agung lah beliau berinteraksi dengan masyarakat untuk syiar Islam. Karena Pangeran Hidayatullah selain itu mereka di sana sebagai sultan, dia juga seorang Kiai besar ulama ya. belajar mungkin ya, belajar dengan Syekh Asad Al-Banjari, menurunkan ilmunya dari Syekh Asad Al-Banjari itu di Cianjur. Betul. Dan konon beliau mempunyai Pangeran Hidayatullah ketika dibuang ke Cianjur tahun 1862 disambut oleh Bupati Pancaniti setahun tahun, dan kemudian tahun 1863 di zamannya Prawira Diraja II atau dalam Alibasah. Ketika beliau berumur kurang lebih 60 tahun, beliau menikah dengan turunan dari Cianjur. Oh ini ya. Nah, Oh ya, bisa dijelaskan. ini Pangeran Hidayatullah nikah dengan Dimas Ece, keturunan dari Cianjur, dari Cikundul Cianjur. Mempunyai putra Pangeran Alibasah. Bahasa yang ini. Ya, ini mereka dengan Ratu Fatimah. Ratu Fatimah ini, Pangeran Alibasah dengan Ratu Fatimah ini mempunyai 6 anak. Ini yang pertama Pangeran Sadi Basah, yang kedua Rasid Basah, Nasir Basah, Ratu Haji Jenab, Pangeran Haji Abdurrahman, dan Pangeran Iskandar Yudhakanain. Nah, inilah anak dari orang turunan Cianjur. Turunan Cianjur ya. Nah, Terus setelah pemirsa, alhamdulillah saya udah ketemu dengan Kang Bonang, yaitu salah seorang keturunan keempatnya Pangeran Hidayatullah. Selamat sore, Kang Bonang. selamat sore. Perkenalkan, saya dari PT Jurnal Media Group akan sedikit mengupas tentang siapa dari Pangeran Hidayatullah dan kenapa beliau bisa sampai ke Cianjur. Bisa diperjelaskan, Pak Bonang? Ya, silakan. Mungkin ini hanya sebagai museum kecil kami di sini untuk mengenalkan siapa Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah lahir di Martapura tahun 1822. Nah, ketika itu beliau diangkat
menjadi sultan oleh kakeknya Sultan Adam. Nah, disinilah ada surat wasiat dari Sultan Adam kepada Pangeran Hidayatullah. Nah, ketika mendapatkan surat wasiat ini, Pangeran Hidayatullah tidak langsung diangkat menjadi sultan, tetapi ada campur tangan Belanda yang mengangkat Pangeran Tabidillah atau kakaknya beliau menjadi sultan. Beliau menjadi Mangkubumi. Pangeran Tabidillah menjadi sultan di Banjarmasin dan beliau sebagai Mangkubumi berada di Martapura. Ketika tahun 1859, Pangeran Hidayatullah berperang dengan Belanda. Ya, di sini mungkin di sini ada dalam artian cerita lah, dalam artian ini beliau memakai baju kuning berperang dengan Belanda dan tidak mau ada di belakang. Jadi disebut perang ini perang fisabilillah. Ini perangnya mungkin salah satunya ini. Nah ini benteng tongkat kok ada ini. Nah ini alun-alun Martapura, maaf ya, tempat beliau memimpin di Martapura. Oh ya, terus Pak Bonang, sekarang kita akan ke areal makamnya Pangeran Hidayatullah dan ada berapa makam keturunan-keturunan dari Pangeran Hidayatullah. Pemirsa. Nah ini pemirsa, ini adalah makam dari Pangeran Hidayatullah. Mari kamu bisa dijelaskan ini tahun berapa? Nah, dan katanya udah dijadikan cagar budaya ya? Bisa dijelaskan? Di bawah cagar budaya. Jadi Pangeran Hidayatullah meninggal tahun 1904. Nah di sini ada bestit Belanda atau ketetapan Belanda yang ketika itu Belanda menyuruh Pangeran Hidayatullah apabila meninggal harus dimakamkan di Bukit Joglo. Ya, inilah Bukit Joglo atau Pasir Joglo. Bukit kecil, makanya ada ciri tangga. Nah, di sini dimakamkan ada anaknya, ada anak cucu beliau di sini. Mungkin di sekitaran ini dan ini. Nah, di sini juga ada makam ibundanya yang waktu dulu ada di Pasarean. Ini mungkin bisa diperlihatkan. Ini ibundanya Ratu Siti, ibunda dari Pangeran Hidayatullah yang ditangkap pertama waktu perang, yang dijadikan sandra. Dan ini juga Pangeran Wirakusuma, Mangkubumi, Pangeran Wirakusuma. Nah ini cucu beliau Ratu Saleha. Ini, nah di sini ada putranya juga Ratu Saribanun. Di sana ada pemayung raja. Jadi dibuang ke sini 67 orang pengikut beliau ini dari Kalimantan ya. Jadi di sini sekeluarga ada 5 pengawal beliau dan pengikut setia beliau. Jadi apabila meninggal pengikutnya ini harus dimakamkan di Bukit Joglo ini. Dan di sini tempat makam sampai turunan keempat mungkin tidak ada di sini. Ini makam Pangeran Hidayatullah. Lebih terkenalnya Pangeran Hidayatullah, tetapi beliau sebenarnya sudah menjadi sultan. Terus Pak Bonang, ini kan udah dijadikan cagar budaya ya? Ya, Itu udah berapa tahun Pak Bonang? jadi ketika di tahun 2010 ya, makam ini di bawah cagar budaya. Oh, udah di bawah cagar budaya. Ya, Tahun berapa itu? 2010. 2010. Jadi yang itu yang kami ingat dan ini kita tetap di bawah cagar budaya. Cuma ya mungkin yang memegang ini yang dari perwakilan dari cagar budayanya lagi ada
suka juga. Pak Bonang, terima kasih sedikit sudah menjelaskan sejarah dari Panayatullah. Pemirsa PT Jurnal Media Group, demikian bincang-bincang saya dengan turunan dari Panayatullah yang keempat. Dan kebetulan juga di sini ada salah seorang tokoh yang senang menjarahi dari Panayatullah. Selamat siang, Wak. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Wak, Wak sering kesini